Del? Wahid isnain salasa utuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita materi tentang bimbingan konseling dengan tema yaitu mengatasi konflik sosial antar teman di sekolah. Jadi tujuannya yaitu kan di sini kita sering menemukan atau bahkan kalian sendiri pernah mengalami konflik sosial dengan teman di sekolah. Entah itu konflik dengan teman sekelas ataupun dengan teman di sekolah. Entah itu dari kelas, misal konflik dengan kelas 3, kelas 5 dan kelas 6. Nah, di sini tujuan dari kegiatan atau tujuan dari layanan ini yaitu untuk yang pertama itu membantu kalian supaya bisa menghargai, memiliki sikap menghargai dan bekerja sama dengan teman. Nah, yang pertama itu kalian memiliki sikap saling menghargai. Maksudnya apa? Saling menghargai dalam perbedaan. Contohnya berbeda apa saja? Perbedaan apa? Perbedaan suku. Di sini ada suku apa saja? Ada suku Jawa dan suku Sunda. Nah, misal nih Adel sukunya Jawa, lalu Maria sukunya Sunda. Nah, karena kalian berbeda suku, harus saling menghargai, jangan saling mengejek. Misal kayak gini, Maria kamu suku Sunda, aku nggak mau berteman sama kamu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai dalam perbedaan suku. Terus perbedaan apa lagi misal? Ya, perbedaan agama. Kalau kalian memiliki perbedaan agama, kita juga harus saling menghargai atau toleransi. Tidak boleh saling mengejek. Lalu memiliki sikap kerja sama yang baik. Maksudnya kerja sama dalam hal apa saja? Bisa ada yang memberikan contoh? Kerjasama dalam piket kelas, yaitu tadi kan harus bekerja sama. Kalau sudah ada organisasi piket kelas itu harus bekerja sama, saling mengerjakan. Misal piket kelas ada 3 orang, ya ini 3 orang ini harus saling bekerja sama. Jangan hanya ada 1 orang, misal 1 orang itu nyapu semua atau terus kalian ngepel. Tidak seperti itu. 3 orang ini harus bekerja sama.
berkomunikasi dengan teman dan maupun berkomunikasi dengan guru. Kalian tuh bisa komunikasinya gini, kalian bisa untuk menyampaikan pendapat saat pembelajaran berlangsung. Lalu empati, maksudnya empati gimana? Jika ada teman kalian yang mendapatkan musibah, kalian memiliki empati. Oh, itu teman saya terkena musibah. Terus empati kalian apa? Misal kalian menjenguknya atau memberikan semangat supaya apa? Supaya dia lekas pulih dari apa? Ya, dia lekas pulih, tidak terpuruk terus oleh musibah yang telah dia dapati. Lalu tujuan yang ketiga yaitu mengurangi perilaku negatif seperti mengejek atau bertengkar. Nah, di sini siapa yang suka mengejek? Tidak boleh mengejek seperti mengejek nama orang tua. Itu tidak boleh. Terus mengejek apalagi misal, kamu ini misal udah pendek, hitam, melinti atau apa, tidak boleh seperti itu. Kalian harus mengurangi sifat mengejek, yaitu tadi yang harus saling menghargai. Lalu tidak boleh bertengkar. Bertengkar karena apa? Misal, ya karena mengejek orang tua, ujung-ujungnya nanti bertengkar. Sering tidak terjadi hal seperti itu? Sering ya. Jadi hindarilah untuk saling mengejek, karena kalau kalian sudah saling mengejek, ujung-ujungnya akan bertengkar. Lalu yang terakhir yaitu menciptakan suasana kelas yang harmonis dan kondusif untuk belajar. Harmonis dan kondusif untuk belajar. Maksudnya harmonis itu apa? Harmonis hubungan antara kalian dengan teman kalian ataupun kalian dengan guru, itu hubungannya harmonis, tidak ada jarak. Misal rasa cabut, aku nggak mau sama dia, aku diem aja, aku nggak mau tanya sama dia. Tidak seperti itu. Kita harus bisa menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan harmonis itu kita harus saling apa? Intinya kita saling menyayangi satu sama lain. Dalam satu kelas itu harus saling menyayangi. Karena apa? Karena kita di satu kelas ini adalah keluarga. Misal contohnya di sini, guru yang di depan sini adalah orang tua kalian. Nah, semua siswa yang ada di dalam ini adalah keluarga. Keluarga misal itu anaknya guru yang ada di sini untuk di lingkungan sekolah. Jadi kalian itu dengan teman kalian walaupun berbeda apa? Berbeda orang tua kan? Ya. Tetapi kalau di sekolahan kalian akan menjadi keluarga. Keluarga dalam apa? Dalam kelas. Lalu kegiatan belajar yang kondusif. Maksudnya kondusif itu ya kita menjalani pembelajaran dengan tenang, tidak ada yang ribut, tidak ada yang apa? Tidak ada yang ribut, tidak ada yang apa lagi? Tidak ada yang bertengkar, kalian saling menghargai satu sama lain, itu dalam menciptakan kelas yang kondusif. Nah, sebelumnya ingin sih kalian punya pengalaman cerita apa? Cerita pengalaman sederhana kalian tentang berteman atau berselisih. Ada yang punya cerita kalian punya selisih antara teman? Misal Airin atau
Iya, nggak bayar-bayar loh. Jadi kamu tuh kayak nabi terus sesuai omongan kamu aja. Terserah kamu dengan bahasa kamu aja ngomongnya. Nggak usah gini. Ya, kalau kayak kamu cerita biasa aja kayak gitu. Ya Bu, itu saya pernah saya Ya sesuai kamu aja ya. Bu, itu loh ada salah satu. salah satu kalau makan susah dia nggak mau. Kalau Kalau ditagih nggak diomongin, apa sih? Besok gitu. besok-besok juga terus ada sampai nunggu. Nunggu dia nggak bayar. Jadi sesuai bahasa kamu aja. Ah, Bu, saya bu. Bu saya. Ya gimana Del? Saya lagi makan ke Salsa, jangan Salsa. Kalau ditagih dia marah, Marahnya kenapa? karena dia tidak mau uang kas sampai menumpuk sampai sekarang. Sampai sekarang kenapa salsa? Ada menagihnya dengan bahasa yang baik-baik atau tidak? Iya, Ya, tapi jawaban salsa gimana? jawaban Salsa marah. Marah bilangnya gimana salsa? Iya besok, tapi nggak dibayar-bayar. Dia Sampai mau- sekarang. Ya, Kenapa salsa seperti itu? Kenapa? Ada yang sudah menagih uang kas, salsa janjinya besok sampai besoknya banyak. Kenapa seperti itu? Tidak boleh seperti itu ya salsa. Kalau kita namanya sudah ada kesepakatan nih uang kas di dalam kelas, ya udah berarti anggota keluarga atau anggota kelasnya itu harus apa? Ya harus menjalankan peraturan itu. Bisa ada peraturan uang kas, ya udah kamu ikutan untuk uang kas. Karena uang kas itu nanti untuk siapa lagi? Ya untuk kalian lagi. Kalian yang suka uang kas, nanti gunanya uang kas itu kan untuk kalian sendiri lagi. Nggak mungkin uang kas nanti larinya ke misal kelas 4 yang sudah uang kas, nanti uangnya itu larinya ke kelas 5. Mungkin tidak? Tidak kan? Karena uang kas itu untuk diri kalian sendiri. Berarti salsa itu harus harus menjalankan peraturan yang sudah ada di kelas. Nah, terus yang ini coba sih apa sebab yang akan terjadi kita ini masuk kegiatannya itu sebab dan akibat konflik terjadinya konflik di kelas. Apa yang kalian dapatkan karena akibat konflik? Kalian menjadi apa biasanya? Kalian setelah berselisih dengan teman kalian, apa yang terjadi akibatnya? Kalian jadi marahan kan? Ya, marahan. Ujung-ujungnya marahan apa? Tidak saling sapa. Terus ujung-ujungnya berantem. Kalau perempuan ini yang berselisih mungkin hanya berantemnya berantem apa? Adu mulut. Kalaupun ada perempuan yang barbar mungkin saling apa? Tampar atau apa? Tapi jarang ya kalau perempuan. Yang sering terjadi saling adu tampar atau tonjok-tonjokan itu biasanya terjadinya laki-laki. Nah, jadi kan akibat dari konflik antar teman itu kalian akibatnya akan bertengkar. Berarti apa yang harus kalian lakukan supaya tidak terjadi pertengkaran? Apa? Menjauhi namanya konflik. Jangan sampai ada namanya konflik supaya tidak terjadi pertengkaran. Konflik itu sebenarnya buat apa sih? Berguna buat konflik? Tidak kan? Konflik hanya akan menciptakan apa? Menciptakan suasana yang tidak mengenakan. Kalian jadi nggak tegur sapa sama teman. Di sini ibu mau ngajak kalian bermain peran. Bermain peran apa? Bermain peran tentang cara menyelesaikan konflik. Nah, gini, misal Airin sama Adel.
Ya. Nanti teman-teman yang selainnya kalian ikut melerai. Melerai itu kayak ikut menyelesaikan, misal si Adel nanti sama si Airin itu berantem, ya. Berantem terus nanti teman yang lainnya udah jangan berantem, udah nanti pokoknya intinya itu melerai lah supaya sini. Nah, kita bermain peran konfliknya, misal konflik si gini, Airin punya pulpen. Nah, pulpennya itu nanti si Airin duduk ke Adel. Adel, kamu ngambil pulpen aku ya? Kamu ngambil pulpen aku ya? Terus enggak, aku enggak ngambil. Adel sudah bilang seperti itu. Tapi Airin tetap nih, kamu yang ngambil. Coba lihat tas kamu yang ngambil pulpen aku. Terus si Airin ini geledah tasnya Adel, dilihat kok nggak ada. Terus setelah dicari ternyata pulpennya si Airin ini ada di mana? Misal ada di bawah sini tetapi tidak terlihat. Terus gini misal si Maria, itu pulpen kamu ada di bawah. Ternyata si Airin ini salah paham dengan siapa? Dengan Adel. Nah, setelah terjadi kesalahpahaman, si Airin harusnya apa? Meminta maaf, dan itu bisa dijadikan pelajaran. Sebelum menjadikan konflik, kalian harus apa? Harus mencari terlebih dahulu di mana letaknya, dicari yang dengan baik, jangan langsung menuduh. Kalau kalian asal menuduh, nanti akan terjadinya konflik. Nah, itu tadi contoh dari peran dalam menyelesaikan konflik atau menyelesaikan masalah. Nah, setelah itu kan si Airin dengan Adel apa? Bermaafan. Setelah melakukan permintaan maaf itu, apa yang terjadi? Apakah masih terjadi konflik? Tidak. Karena apa? Ya karena itu tadi permasalahannya sudah diselesaikan. Supaya pokoknya setiap ada konflik itu harus ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu dengan cara apa? Yaitu tadi dengan cara bermaaf-maafan. Kalau tidak bermaaf-maafan, apa yang terjadi? Ya, konflik terus menerus. Lalu contoh lagi, kita akan ada contoh tentang nilai empati dan saling menghormati. Nilai empati dan saling menghormati. Misal nih, contoh lagi si siapa ini? Desti misal gini. Desti berangkat sekolahnya telat, ya. Nah, terus rumah si Desti ini jauh banget. Terus ditanya, kok Desti ini sering berangkat telat? Pertama sebelum kalian mengetahui permasalahan yang dialami sama si Desti, kalian itu terus menyerang si Desti. Desti, kamu ini
besok kamu sekolah bareng aku aja ya. Besok aku samper kamu. Besok kita berangkat bareng pakai